selamat datang di podcastnya aku, Anissa. Nah, kali ini episode perdana, tentunya bintang tamunya juga harus sangat-sangat spesial. Please welcome Nadia. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol aja sebagai mengenang udah 9 tahun kita know each other gitu. So, kita bakalan throwback mulai dari SMP. Oke, aku sama Nadia tuh pertama kali ketemu di MSN 2. Hari kedua kita sekolah, ingat gak Nan? Hari pertama kita nggak pergi kan? Oh, kita pergi? Aku nggak ingat. Jadi guys, ceritanya hari pertama tuh aku nggak pergi, nggak masuk sekolah, entah karena sakit atau apa. Jadi aku pergi hari kedua, dan karena aku telat, ya, aku bagian duduknya paling belakang dan paling sudut gitu, ya kan? Aku sama ada satu orang lagi, nggak bisa kita sebutkan namanya. Kita sebut aja namanya siapa ya? Mawar lah ya. Iya, Mawar. Ya, sama Mawar. Jadi Mawar di sudut, aku di sini deket barisan keluar masuk itu. Terus samping ada Nadia deket dinding sama Rizka Ayu. Nah, di situ pertama kali aku kenal sama Nadia. Kali ketemu Nadia itu, jadi aku sama Mawar sama Rizka tuh udah duluan ngobrol. Dan Nadia waktu itu masih yang diem gitu, ya kan? Kayak nggak terlalu banyak ngomong di awal-awal. Jaim gitu, masih di Ya, awal-awal. masih kayak kamu tinggal di mana? Oh, di penjara gitu. Tapi nggak ngobrol banyak guys. Jadi awalnya tuh aku agak sungkan gitu, dan nggak bakal expect kalau dia orangnya tuh sangat-sangat berbeda. Uai, lihat aku lihat pertama kali itu sungkan. Iya, karena aku tidak ngomong. kan si Mawar tuh udah yang ketawa-ketawa kayak gitu kan. Si Rizka juga yang Ini ya. dan dia kan dekat dinding, kita yang masih diam kayak gitu, yang pokoknya kita paling telat ketawa di antara kami gitu. Ya, itu first impression aku ketemu Nadia. Kalau Kena Karena nyun. iya, Aku ingat banget ini ya. Aku ingat itu. Dia gambar-gambar apa di buku. Aku kepo dengan gambarnya. Habis itu aku tarik tapi dia nangis. oh iya, Iya. enggak lah, Iya. Bukan nangis kayak gitu enggak, tapi kayak nangis kayak nih. Enggak mau, pokoknya enggak mau sampai berakhir pas keluar aku nyentep bukunya, oh ternyata dia cuma gambar menara Eiffel yang enggak kayaknya. enggak apa ingat tuh, Enggak sumpah, ada. aku nggak ingat. Itu ayam satu belum pernah kenal banget. Iya, aku awal kenal itu orangnya orang duluan, habis itu kayak tok misterius gitu, kayak orangnya anak nih gitu. Sampai serius apanya? Nah, aku ngapain? Orang nulis apapun kayak nggak boleh lihat kayak gitu. Oh, cool. Kayak aku baru nonton Bella Swan ya. Jadi aku ke bawah. Jadi kayak apaan tuh, ternyata pas kelas 2 kita kelas nggak? Enggak. Itu cepet kali, bentar. Jadi guys, kelas 1 SMP itu menurut aku ya, Nat, itu sangat-sangat seru. Iya. Ya kan? Aku sampai pulang ketemu mama, terus aku bilang, itu tuh seneng kali bisa ngerasain sekolah di MSN 2, yang which is bukan pilihan aku, tapi sesenang itu karena kita berempat tuh betul-betul Gokil nggak sih? iya, kayak bayangin ya, kami tuh sekumpulan anak 4 orang yang tinggal yang duduk di paling terakhir, di paling sudut, dan jadi kayak bukan bulian ya, kayak sering dikasih sebab kalau kami yang ribut, padahal enggak kan. Jadi apa ya, kalau di kelas tuh kami sentral ya, padahal Ya. kami tuh di paling sudut, tidak terlihat, tapi kami Ya, jadi sentral. exactly. Tapi kayak kita punya dunia sendiri gitu kan. Aku ingat banget pas Ibu Astra lempar penghapus, dia udah garang-garang lihat aku. Iya. Dia yang nggak ada salah sekali, kayak aku kayak emang Tuhan tuh berpihak sama aku. Iya kan. Terus kan nggak pas anak-anak cowok tuh nggak tahu udah apa dia ngomongin kita, apa dia jelek-jelekin kita, terus kita kesel tapi kita nggak berani. Pokoknya ada anak cowok di kelas itu dia yang gangguin kami gitu, ya biasalah anak SMP ya, baru puber, dan kami tuh kesel tapi nggak berani nunjukin kan karena kami perempuan. Jadi caranya itu untuk membalas dendam kami,
pas mereka pulang kami itu ambil pel kotor, terus kami ada air kotor kayak itu, terus tapi taruh di mejanya dia gitu. Jadi biasanya nggak tahu sih sadar bau apa enggak ya, tapi harusnya bau sih. Kayaknya nggak sadar sih. Oh iya, karena juga udah Udah lama seharian lah. Seharian itu. Terus karena kita paling belakang kan anak cowok kan main di belakang kan, main bola, terus kita jadi korbannya. Betul. Tapi seru ya, aku sumpah aku suka. Seru. Yang paling serunya itu pas aku yang dulunya aku memang bukan pembuli ya, bukan mendiskriminasikan orang gitu. Oh Yang iya. kita sampai ketemu kayaknya nggak terlalu ikut mereka perbauan, tapi aku sangat ketemu kakak rating sampai ditolak kepalanya dibawa ke mana-mana kayak. Jadi kalau aku posisi diri aku tuh kan berempat kan, aku tuh yang paling netral, yang paling nggak punya masalah sama orang. Iya kan, ya, jujur kan. Sampai waktu itu kayaknya kita pas mau naik kelas ya, apa nggak? Apanya? Pas mau naik kelas 2 kayak gitu nggak ada masalah. Ya kan? mau akhirnya kelas dulu. Ya jadi di akhir kelas 1 mereka ada sedikit permasalahan dengan kakak tingkat gitu. Jadi dia klise ya masalahnya. Apa ya masalahnya? Kalian ngejek-ngejek gitu nggak sih? Oh iya. Iya kan, aku ikutin tapi aku nggak bagian dari masalahnya mereka karena namanya tuh menurut aku tuh sekarang orang ini glowing loh. oh iya, kenapa sih? Kenapa? Aku nggak tahu ya, aku lupa. Bayangin ya kelas 1 SMP punya masalah sama kakak tingkat, dan mereka tuh sampai yang ke rumahnya kan, ke rumah temannya kami si Mawar, sampai ada adegan sinetron yang sangat-sangat alay itu, dan dan aku hanya melihat hanya mendengar cerita dari mereka. Aku nggak ngikutin guys, tapi ya segitunya. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada. Aku ingat ya, tapi itu kami nggak ada motor, kami tarik Ke rumah si Mawar. Iya, Cuma untuk kakak tuh ngelabrak dia. ngelabrak guys. Ya nggak penting kali. Kalau kita lihat karakter kita berempat tuh sangat komplit ya, komplit banget gitu. Itu Rista itu adalah orang yang pertama kali ngajarin aku buat main sosial media. Kan dia loh, yang sampai install itu dia. Ini kayak komplit, dan itu orang yang kayak penengah yang kayak bilang kayak itu anak julun baik-baik kayak kok serius. Ya betul. Aku ingat kali pas kelas 1 SMP itu aku sendiri udah mulai yang ke rumah kawan, ngerjain tugas, terus kita ke rumah Siris Kayu gitu-gitu. Nah, itu sih aku teringat. Oke. Lanjut kelas 2. Kelas 2 ada ya. Kelas 2, guys, sebelum kita mulai, jadi kan kami berempat. Tiba-tiba aku tetap di kelas 2B, 8B, 82 ya. Nggak ada B ya. 82. 82 nih, ada ininya aku 84. Enggak. Jauh kali aku 84 saking bandel Oh, ya. iya. Ya, aku Pokoknya dari kami berempat aku tuh aku terpisah guys. Mereka bertiga satu kelas dan aku terpisah sendiri karena aku di kelas inti. Iya, anak itu anak baik. Di antara kami tuh kayak guru-guru tuh melihat kami yang memprovokasi dia, padahal enggak. Sumpah, aku ingat pas kita di ujung itu aku yang ngomong tapi kayaknya kena marah. Iya. Nah, itulah melihat wajah-wajah. Enggak benernya dilihat dari wajahnya emang kayak terlihat aku tuh kayak anak yang tidak baik-baik saja. Tapi begitu kelas 2 tuh aku sama si Mawar itu enggak terlalu dekat lagi. Bentar, disclaimer dulu, Nadia belum jadi ukti-ukti seperti sekarang guys. Jadi masih yang anak SMP baru gede lah, itu belum yang jelang ini harus terlipat dengan baju. Pakai kaosnya pendek, bukan kaosnya pendek ya, mama dipendekkan. Ya, dipendekkan. Mama nggak pernah balik kaosnya pendek. Iya, pendekin. Begitu. Terus kelas 2, jadi aku tuh di awal-awal masih ke kelas kalian kan, karena aku terpisah. Ini belum nyari kawan yang baru. Dan aku galau deh waktu itu, kayak kenapa aku sendiri kayak gitu, kenapa nggak berdua-berdua? Kenapa aku sendiri di kelas berbeda, sedangkan kalian bertiga masih bisa satu kelas gitu. Aku tuh sedih kali betul. Terus ada berapa hari itu aku di awal-awal masih ke kelas mereka pas makan istirahat. Dan aku kaget kenapa si Mawar nggak ikut lagi. Jadi aku sama si Alisa waktu itu. Dan aku paling belakang juga, woi. Oh ya. Kenapa aku duduk paling belakang ya? Ini nampak buruknya itu masih terbawa. Iya. Dan naasnya guys, itu bagi aku
kelas 1 SMP aku betul-betul yang kayak cuma mengenal mereka dan sebagian kecil nama-nama anak yang lain. Jadi pas kelas 2 aku tuh nggak kenal sama siapapun kecuali teman aku si Alisa, tapi yang lain nggak kenal kayak gitu. Bahkan yang dulunya sekelas sama aku, karena betul-betul pas kelas 1 tuh kita dunia kita sendiri. Emang punya dunia sendiri, kita nggak mikirin orang lain. Dan kayak benar-benar kayak ya udah kita doang gitu, cerita kita, kelas kita, semua milik kita. Ya kan? Kayak dari awal masuk, pas belajar, Hal-hal yang buruk yang Iya. pernah contoh. gitu. Jadi kelas 2 aku betul-betul survive dan aku nggak kelas 2 aku nggak begitu apa sih, kayak gue aja. Kelas 2 itu aku nggak belajar nih. Nah, Itu Kenapa? awal mula di kelas kami tuh waktu ada baru yang namanya Tit gitu ya. Jadi lele. Jadi ada yang manggilnya tuh lele. kenapa lele? Ada dia ada yang ada Oh iya, dia yang tinggi-tinggi itu ya. ini tinggi. Itu kelas 2 tuh yang paling berkesan itu adalah itu. Jadi kami suka ngomongin Rita sama si Lele berdua, karena yang ngomong itu aku, si Lele duduk dekat di sebelah. Kemudian Si lele itu suka masih ini juga. Apa cinta bertepuk sebelah tangan? aku ingat orang lagi. Kenapa ya? Aduh. Dia tinggi-tinggi besar. Apa ya? Namanya ingat ini. Tinggi-tinggi besar, mungkin dia ngomongnya itu kayak ATT. Jadi karena kedatangan si lele. Iya. Terus satu lagi cowok tuh orang baru juga, enggak? Enggak, cowok itu baru terlihat di kami. Belum Jadi kita kan punya dunia sendiri. ya, oh iya. Nah, jadi cowok tuh baru terlihat di kami tuh di kelas 2, tapi dia ngikut juga di kelas 3. Si Lele juga ikut di kelas 3 bersama kami. Jadi apa keseruannya? Kenapa? Keseruannya tuh kayak kami sering ngulak-ngulak dia Seru di, kali. di belakang ya, tapi nggak di depan. Kalau di depan tuh kayak nyiknya juga kayak saling main-main matanya gitu. Sama ini. Dan kebetulan di hari itu kami juga, aku ya, buat cerita baru lagi bersama Rika dan satu lagi kawan kami, apa namanya? Yang albino tuh. Kontak sekarang ada lagi. Kami buat cerita baru lagi bersama mereka, tapi ini cerita lebih ya udah kenal dari dia dari Min, habis dari itu kawan lagi. Habis itu kan salah satu itu kita bukan ngebully ya, kayak lebih sering nyuruh dia nggak sih karena kita masuk kantin. Oh iya. Ingat ya? Aku sih yang nyuruh. Jadi Dia kalian nggak yang kita berarti. kalian yang ukulin, tolong ya, kalian ukulin uang aku. Iya ya, aku nggak tahu ya. Aku yang nyuruh dia gitu, anak yang udah kenal dia, karena dia di kelas sendiri gitu. Dan pas 2-nya ternyata aku kawan lagi sama dia. Lanjut di kelas 3. Jadi kelas 3 tuh aku pisah lagi sama mereka, nggak bersama. Jadi kita cuma sama-sama itu kelas 1, tapi bagi aku nggak terlupakan guys. Kelas 3 aku masih sama si Alisa nggak? Enggak. Kelas 3 tuh aku juga seru banget. Kelas 3 MSN itu betul-betul nggak terlupakan, karena kelas 3 tuh kayak transisi kita bocil, tapi mau SMA, tapi masih ada aura-aura bandel, yang cowok-cowok masih bandel, yang cewek-cewek belum ada make up, terus nggak ada HP waktu itu. HP itu ada pas kita kayak UN kayak gitu, pas lagi les kayaknya. Tapi di awal-awal enggak. Jadi itu betul-betul seru karena posisi duduknya tuh cowok, cewek cowok. Jadi cowoknya tuh dipisahkan. Ya, karena ribut kali. Remote karena emang udah di kelas yang terbelakang ya. Iya, Aku dari tengah. Aku dari kelas 24, mungkin turun lagi ke 25. Aku ingat kalian. Jadi ke posisinya cewek itu kan di tengah-tengah. Jadi aku di barisan kedua, di tengah-tengah juga kan. Pertama tuh si Fatahul, terus si Zayan sama siapa gitu. Terus aku sama Desti, Laisa sama Yuni, terus si siapa ya? Ini dong. Sama Desti. Terus di belakang siapa tuh yang lucu tuh? Tajul. Si Tajul. Sama aku gak tahu siapa. Jadi pernah itu kelas kami ribut kali sampai Capsek datanglah Capsek. Terus nggak ada guru, makanya ribut. Dan lagi hujan-hujan kayak gitu.
Itu kan marah-marah kan. Jadi capsnya itu depan si Fatahul. Jadi kamu kenapa tas kamu kecil kali? Ada buku, ada apa? Pulpen ada, lengkap tuh, lengkap. Terus bapak tuh minta pulpen, dia nggak ada. Iya. Dia berarti bohong. Malah sih. Dia kan nggak expect bakalan diminta. Dia kan nggak bakalan expect bakalan diminta kan? Ada apa? Mana kata bapak tuh kan? Siapa ada bapak tuh? Kita bilang siapa ya? Ada nama julukan tuh bapak tuh kan? Kayaknya kami ada nama julukan tuh Capsek. Terus dia sok-sok ke belakang cari-cari tapi nggak ada. Lu gimana? Endingnya Di depan Capsek. Kayak nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Terus sok-sok cari di tas kita kosong. Akhirnya pulpen kayaknya dari aku deh, buku-bukunya si Zayan. Sedih kali. Bapak tuh udah kayak nggak peduli lagi. Dia kayak udah, aku udah kuduga, kayak nggak bawa kan, tapi kayak sok-sok bawa kayak gitu. Berani mula dia nipu ya. Nggak tahu lah. Bikin Nggak tuh aku duduk bersama Ayu, jadi teman saya aku dari kelas 1 MTN sampai kelas 3 itu aku sama dia. Tapi menurut itu kelas 3 itu aku lebih ke anak Jo ya. Nggak ngelihat ada cuma anak Jo tuh. Aku nggak ngeh ya. Kita guna kan kayak mana gimana dia. Jadi aku nggak bayang dan nggak nyangka banget di jam itu kayak gitu. Ini di hari itu kami ada disuruh ini apa namanya kayak dance gitu. oh iya, seni budaya kan. Ya ini ya, jadi tampil kayak gitu kan. Jadi di jam nih apa orang ini tak ngapain? Pokoknya di depan lah. Buat kelompok sendiri loh pokoknya. Aku Muna, Rifa, Ayu yang di metal lah, yang tahu kami yang anak-anak Jawa buat kelompok sendiri. Entah dari apa orang kami dance Korea. Ya. Dan dance kita sama lagi. Oh iya, Ya. kita yang itu Kan itu SMK. Si dia aku pokoknya ada dance lah. Habis itu jadi yang jam ini kami dia sering kalau apa kami maju ke depan aku selalu menikahi banget itu pokoknya dia sering ketawain dia sering ngeledekin ternyata dia itu suka sama aku atau Oh, iya. Imuna aku nggak ngeh sama sekali siapa? Aku kenal. kenal sih dan dia termasuk orang yang kan sih maksudnya terkenal anak yang bandel anak juga kelas inti kelas gitu kan. Jadi pas maju aku nggak ngeh Imuna aku pertama pas Imuna bilang kira Imuna ini aja jadi aku nggak tahu pen. Jadi pas maju di hari itu dia maju dan tiap dia maju dia kedip mata dong. Aku baru ini tuh Imuna pas dia kedip mata langsung dia di depan aku langsung berbalik enggak Nian aku punya dia langsung Nian dia percaya sama aku kayak dari situ aku kayak geli nggak tengah pulang soalnya nggak ngata aku udah kayak udah gitu. Dan di waktu itu aku suka sama kamuan di kelas itu juga. Oh iya. Nggak di kelas tuh lah, kelas aku. Bisa-bisanya nih orang dari kelas 2 suka sama cowok tapi nggak nampak kayak gitu. Kalian nggak tahu ya? Nggak, aku nggak tahu. Aku taunya pas Iya kelas itu kelas 2 dia sama Ke. iya Kelas 3 dia suka sama aku. Woi, aku yang bentar, woi, aku izin ya. Woi, aku izin ya. Masih Laisa ke toilet. Ya. Itu. Jadi aku taunya tuh kayak udah lama kali. pas kita mau tamat kelas 3 kayak kalian tahu. Ya, dan yang bikin aku kesal, aku sama cowok yang dia tertarik ya lumayan berkawan Dekat kayak gitu gitu. dan juga udah bercanda-bercanda. Aku nggak nyaman kalau orang lain tahu pasti kalian nyein nggak mungkin. Ya, at least kan aku bisa do something kayak gitu. nggak mau. Halo kucing. Sini. Aduh. Halo. Foto Net. Entah
ini. Oke, fine. Oke, kelas 3 apa lagi ya yang seru? Aku tuh seru banget sih bagi aku. Karena aku gak suka, tapi aku dideketin sama cowok. Dan itu pertama kalinya. Oh, aku tahu. Nah, Itu tapi humornya tuh aku si Alita bilang nih. oh iya. Iya. Oh iya. Iya, aku tahu. Bukan Alita, tapi si Alita. Nah. Bukan Habis itu baru aku tanya Alisa tau dari mana? Kalau yang ada. Enggak, Alisa unggul masih. Masya Allah. Aku nggak lagi, aku di situ makanya ada keluar. Jadi itu pertama kalinya aku dideketin sama cowok. Dan aku yang betul-betul polos, aku nggak ngerti guys, aku nggak ngerti kenapa dia mau bagiin jawaban matematika dia, ngajak aku ini, ngajak aku itu. Aku betul-betul polos demi apapun. Sampai kami ngechat gitu, karena dia pinter. Yang bikin aku mau berkawan sama dia tuh karena dia pinter. Dan akhirnya nggak lanjut sih. Aku ingat kali pas sampai kami perpisahan, dia masih natap aku dengan kemarahan kayak gitu. Aku nggak tahu salah aku apa, sampai sekarang aku nggak tahu salah aku apa. Jadi yang nonton mungkin ya bisa dibilang, aku nggak tahu. Tiba-tiba kami kan ngechat kan, malam-malam kami ngechat karena aku juga waktu itu lagi belajar bahasa Inggris lah, belajar matematika juga. Entah kenapa besok paginya aku dapat surat. Jadi aku ada momen aku dapat surat dari cowok, walaupun di tahun itu ya sangat-sangat tidak amat apa ya. Aku dapat surat, dia bilang pakai dalam bahasa Inggris, kamu lupa, kamu udah janji sesuatu sama aku kayak gitu. Terus aku tanya sama dia, janji apa? Dan dia bilang, Ki nggak ingat, pikirlah. Saya berpikir sampai sekarang saya nggak ingat. Aku nggak tahu janji apa, sumpah demi apapun aku nggak tahu. Sampai di situ Dia gara-gara itu. iya, bagi aku karena aku nggak ingat berarti kan bukan hal yang apa ya menurut aku ya. Sampai yang awalnya kami sama-sama, aku sampai kok istirahat kami berdua asing gitu. Dan yang nampak terlukanya dia sih. Kalau aku aneh, tapi kan aku waktu itu bukan sama Yuni, sama siapa. Oh ya orang tahanan ini. Ya, jadi itu sih momen pertama kalinya aku ingat. Ini dimasukin ya, ingat lah. Aku ingat dia ngajak aku ke toko buku yang baru buka. Sampai nggak mana? Awakmu. Ini Nah, kan? Terus dia ajak ke sini yuk, ke toko buku kayak gitu kan. Terus aku dengan polosnya aku bilang, oh bentar ya, aku ajak si Yuni dulu. Si Yuni dengan kayak, si Yuni paham, akunya kenapa ya aku kayak gini kali. Sorry. Tapi aku bilang bentar ya, aku ajak si Yuni. Terus dia kayak bengong kayak, ya Allah, I'm so sorry. Ternyata dia cuma ngajak ya ngedate kayak gitu untuk beli buku. Sampai dia beliin buku ini, woy, buku novel. Disclaimer, dulu itu beli novel untuk anak SMP tuh sangat-sangat pricey ya guys. Dengan mahal novel, dan dia beli khusus untuk aku, dimana aku yang buka duluan. Jadi dia beli ada nama khusus kan, karena dia ala-ala Jepang kayak itu, dia kasih nama panggilan untuk aku beli ini katanya, coba Ki mau baca nggak gitu. Terus aku bilang, kan punya Ki, kenapa aku yang baca duluan? Nggak apa-apa, kamu aja yang buka. Terus aku baca, terus aku ingat judulnya dan sedih itu ceritanya, sampai aku nangis woy. Terus pas aku nangis dia kayak, ih jangan nangis, sedih ya, ceritain kayak gitu. Aku sama kawan aku pas les beli buah tempat Bang Mae. Tapi ingat. Kalau misalnya apa ya, kalau aku tuh kelas 2, kelas 3 yang paling menentukan tuh apa? Mungkin kelas 1 kita belum ada tempat nongki ya. Tapi kelas 2, kelas 3 tuh tempat nongki kami adalah kamar mandi belakang. Sumpah, yang ada ini kan, yang ada meja, nggak ada lagi tatakannya itu kan. Iya, aku sering duduk di situ soalnya. Jadi si Mawar itu juga sering ngerokok di situ. Iya. Jadi kami juga Pas kelas 1 tuh dia ceritain dia jalan sama cowok gitu, dan aku yang polos kayak, hah, emang boleh kayak gitu jalan sama cowok? jadi udah nggak ya tuh kayak alay itu. Walaupun pada zaman itu keren. Iya sih. Cuma aku nonton Twilight itu kita kelas 1 MSN. Ya, aku makanya aku pengen jadi vampir dulu. Dulu nontonnya tuh bukan di YouTube, bukan di mana, pakai kaset. Ya dulu masih yang kaset-kaset kayak gitu ya. Iya. Dan itu akhirnya ingin lanjut, pinjaman kaset sama kayu dia yang beli.
Itu kayak tahun terakhir kaset deh, karena kelas iya. selanjutnya kelas SMK Ada. tuh nggak ada lagi. Iya ya. Ya kan? Mana lagi? Oke. Nggak punya. Ada lagi yang kelas 3. Kelas 3 tuh seru, tapi karena UN kan, jadi masa belajarnya tuh dikit, udah les, udah try out gitu. Tapi apa jujur ya, aku kayak kelas 3 tuh gak ada beban gitu. Iya ya. Kayak mungkin Arik belum mengenal dunia luar. Jadi kayak kalau kita tahu kayak sekarang kan anak di Korea, di negara-negara manapun mereka tuh kelas 3 SMP tuh udah persiapan untuk mereka kuliah. Tapi aku tuh kayak apa ya, kayak gak ada beban, ya udah main-main. Ya, ya betul. Paling belajar malam itu doang. Iya. Jadi pas taunya tuh kayak nyesel kok gini ya, pas aku kelas yang SMA lah, SMA kelas 3 itu kayak ada kok gini Ali ya hidup aku. Ya, karena nggak terlalu ke pendidikan gitu, kayak so-so. Lanjut part Oke, selanjutnya. kita lanjut ke SMK. Jadi, surprisingly guys, aku di awal tuh sama sekali nggak niat masuk SMK. Aku pengen kayak SMU ataupun SMA ya, layaknya normal-normal aja kan. Dan aku juga ada gitu. Ya, dan ide itu dicetuskan oleh my moms atas dasar tetangga dia, tetangga aku gitu. Dan selama kayaknya aku nggak bilang sama Ki kan aku mau Aku masuk juga nggak SMK. tahu. Aku Ya, pas- jadi kami pas sama-sama nggak tahu. Itu udah terima daftar ulang, kayak Ya. kamu lagi gitu. Ya. Aku anak ayahku nih, ayahku nggak makan, tapi ngasih pilihan. Kamu mau SMK, tapi ya namanya juga diambil ya dari Tuhan. Daripada aku nggak dengar kata orang tua, ya udah lanjut aja gitu. Aku mikirnya kayak SMK tuh pasti cewek tua enak banget, Iya, nggak ada sumpah. cowoknya. Ya. Ini hidup aku pasti kayak anak drama monoton kayak gitu. Karena kita MSen tuh yang bikin seru sama-sama cowoknya, bukan kayak mana ya, tapi yang seru, yang lucu gitu guys. Betul. Jadi SMK kami tes juga ketemunya tuh daftar ulang. Jadi daftar ulang itu masih sistem manual, kayak dari absen dibuat ada 6 kelas, 6 ya, 6 kelas. Ada 6 kelas, jadi dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada urutan segitu banyaknya siswa. Dan kagetnya kami satu kelas guys. Pertama kali dia nama Ke duluan, Nadia Tunikmal ke 6 ke 6 10 Iya. 10 apa? 10 BS1. Ya 10 BS1 ya Allah, BS1. Jadi dia duluan kan, oh si Nadia BS1. Jadi waktu itu sebelum aku masuk, aku sama si keponakan tetangga ini. Jadi aku udah punya kawan duluan. Dan aku maunya sekelas sama si cewek ini gitu kan. Tapi pas nama aku itu antara BS1 sama BS6. Jadi di atas, pokoknya kayak gitulah. Dan jatuhnya aku ke BS1 yang juga sekelas sama Nadia. Jadi kami ketemu lagi. Aku berdoa nih pas aku lihat di antara banyaknya orang, aku di antara banyaknya orang tuh nggak ada yang kenal, aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku kelas sama Anissa. Dan diijabah ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi aku sekelas sama dia, terus aku kayak langsung gandeng di saat itu juga. Dan pas BS1 tuh Duduk di mana ya? di belakang kan? Ya kita duduk berdua. Nomor 2 dari belakang. Dan kita punya teman, kita buat geng lagi nih, Ya. buat geng baru lagi dengan teman baru. Namanya apa? Nibels gitu. Padahal aku bilang Nina di Nina. Kita namanya apa? Oh nama gengnya. Nibels, guys. Jadi ada personil aku, Nadia, Nida sama Ina. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih kumpul juga gitu ya. Dari situlah juga sebenarnya kita yang buat geng-geng duluan nggak sih? Aku Iya. aku ingat banget pas kok pertama itu yang buat nama gitu, karena kita punya base camp di tangga juga, dan tangganya kita bilang ini buat nama yuk, ya udah buatlah Nibel. Kita Nibel kok tiba-tiba lahir lah. Nah, jadi asal mula kan kami berempat tuh. Dan duduk paling belakang kan. Tapi itu posisinya nggak terlalu banyak siswa, kayak nggak sampai kayak. Dan kami itu alhamdulillah sama Nida dan Ina itu udah ngerasa ya udah cocok gitu kan, ke kantin bareng, ke tangga bareng. Jadi buat nama, dan aku memang nggak tahu ya, aku dari dulu yang bikin nama-nama ke orang. Dari SMP juga kami bikin nama kayak gitu ya, nggak tahu tabiat dari mana. Buat namanya tentang bikin nama. Dan kenapa Nibels? Karena N kan, N Bells.
Nisa, Nadia, Ina, dan Nida. Ada NN-nya kan, unsur-unsur N. Dan Bells itu si Nida, weh. Nggak tahu deh. Iya, yang buat itu aku. dari bahasa apa ya? Ada email apa email kenapa Iya. kok email lah? Itu baru ingatin. Entah Portugal, entah Perancis, aku nggak tahu jauh lah. Tapi itu artinya cantik. Iya, karena kan cewek-cewek kan cantik kan. Jadi Bells dan cocok aja sampai sekarang Bells kan. Dan baru di situ nanti teman-teman yang lain ngikut tuh nama-namanya. Nama lagi. Ada 2 kelompok nih ya. Dan kelas 1 itu kelas paling gabut selama aku hidup, guys. Ya. Jadi kami kan di SMK tuh tata busana. Dan di kelas 1 tuh masih teori-teori aja, belum yang praktek. Jadi yang kain teori, yang bahan teori, yang menjahit teori gitu. Dan pada saat itu mungkin belum sebagus sekarang ya, pasti meningkat. Sering nggak masuk, sering jam kosong, entah itu emang gurunya nggak masuk ataupun rapat atau apa kayak gitu ya, tiba-tiba cuma dari 3 jam gurunya cuma setengah jam, selanjutnya keluar. Nggak sih bapak tuh? Oh. Kita ceritain pas kita habis itu oh my god. Dia kelas 1 tuh kayaknya itu pertama kali aku suka sama cowok. Apa namanya? Kan lah sama buaya. Itu. Kirain apa namanya? Enggak, itu iya kayaknya pertama kalinya. Berarti kelas berapa tuh ya, kelas 1 SMK? Kelas Udah saatnya lah ya. Aku udah mulai suka sama Ating. Oh my god. Beneran? Waktu aku yang udah kayak oh my god, ganteng banget. Bukan kan manis sih. Dulu dia yang kayak petakilan gitu aku suka kayak gitu kan. Dan emang aku itu emang. Oh iya. cantik kali sumpah. Ini sayang. Sini. Ambil, Nak. Siapa tuh? Siapa namanya nih? Lembut lagi kulitnya. Ini bulunya. Satu tuh betul-betul semesta pun mendukung dan teman-teman pun mendukung. Dan aku ingat kali dulu tuh heboh kok dia di kantin. Jadi lab kami itu bukan lab. Ada masuk lab kita? Ada kan? Ada lab cuma lab itu. Ya tapi belum menjahit kayak gitu kan. Jadi lab kami tuh ujungnya jendelanya itu ke kantin, hadap ke kantin, dan si cowok itu sering bolos ya mungkin ya. Nggak mungkin sih emang iya. Dan aku betul-betul yang kayak ngeliatin dia Aku yang menyakitkan. ya, iya. Jadi kenapa spesialnya podcast ini? Karena Nadia tuh melihat Anissa yang dulu yang polos, sampai sekarang pun aku nggak yang kayak gimana. Maksudnya dia melihat aku yang dulu kayak gitu dari SMP, terus ke SMK, terus kuliah, dan sampai sekarang itu betul-betul saksi hidup, guys. Ya kan? Benar. Ya kan? Jadi kayak lihat kayak mana ekspresi aku, kayak mana tingkah laku aku gitu. Dan kelas 1 tuh betul-betul kami yang sering keluar kelas, dan emang karena nggak ada guru, dan ada guru pun kami keluar. Iya betul. Aku Ya. ingat banget sampai aku pura-pura muntah. Astagfirullahaladzim. Karena ada muak kali mencerita guru itu, karena dia menceritakan makanan tradisional. Ya, jadi itu pun salahnya tuh. Waktu itu apa ya? Yang lain juga nggak tahan kan sama ibu tuh, cuma bisa memendam ya kan. Cuman aku bukan orang yang Ya, jadi kami yang masih bandel lah. Dan dia bilang, Sasa, bilang aku muntah apa gitu kan. Aku kan nggak berani. karena gini, kalau aku bilang itu doang, Ya. ibu itu nggak bakal percaya, karena emang udah dicap kami ini anak bandel. Terus Ki bilang terus apa kayak gitu. Aku nggak mau dengan polosnya si Miftah yang duduk depan kita. Kenapa Dia lagi nggak saya polos, kayak dia nggak polos. ya maksudnya dia akhirnya teman kami yang duduk depan kami tuh bilang, ibu dia mau muntah. Terus Dari si ibu itu. tuh ibu tuh tahu kami tuh nggak ada Bohong, melagi aja. iya. Ya udah dibiarinlah kami ke ini. Begitu kita keluar, begitu kita ketawa kan. Itu kita punya base camp juga selain di tangga, ke ini ke UKS ya Allah. UKS itu paling nyaman. Dua dipindah nggak nih? Dipindah Ya. ke ruang guru, jadi kami harus tambah leha lagi. UKS kelas 1 pas SMK itu ruangannya satu kelas yang besar,
dan dia di tengah-tengah bangunan kayak gitu, jadi gelap dan luas dan nyaman sekali. Kami pernah pas Jumat itu pulang jam 12 kan, terus jam 2 jam 3 ada pramuka, jadi kami nggak pulang. Ingat nggak kita nonton film di situ, kan? Sangat-sangat wow gitu. Aku ingat juga pas kita ngapain ya, kayak sholat ngapain, sampai kita dikejar-kejar tuh dari musola tidur, habis itu UKS kita mutan lagi, pokoknya nyurat-nyuratnya supaya kita nggak kedapatan. Ngapain kita? Kita ada berapa kali? Ada berapa kali tuh? Dan memang kami ada dua kawan kami tuh anak baik-baik juga. Jadi udah ikut gitu, paling yang ikut pun Ina gitu, Nida ya. Tapi kelas 1 tuh seru kali sih, sumpah. Lupa habis itu juga teman-teman lingkungan pun mendukung gitu. Kita aku ingat banget sering kita pas guru nggak ada tuh tidur, selain tidur kami main Truth or Dare. Besir lah. Dia lagi Sampai aku ingat abang dua ya, Ina abang sholat. Ya, jadi Truth or Dare-nya tuh yang betul-betul berkelanjutan gitu. Aku juga foto sama si Buaya itu gara-gara Truth or Dare. Terus kayak seru kali sumpah. Terus kayak enggak pas sorenya itu kami ada kegiatan OSIS kan. Jadi kami bantu OSIS mau apa, acara apa kayak gitu. Jadi baju kami tuh udah bau, sedangkan hari Kamisnya kita masih pakai baju tuh. Dan hari Kamis itu pelajaran pertama tuh matematika, guys. Kami dengan beraninya nggak pakai baju seragam, langsung pakai baju olahraga. Jadi terus karena kami nggak pakai baju seragam, kami diusir sama ibu matematika. Kayak saya nggak mau kalau pakai baju olahraga ya, ini pelajaran matematika harus pakai baju seragam gitu kan. Jadi ya udah kami keluar, itu kita berdua keluar, si Ina juga, Ina keluar. Dan kita duduk di depan kantin, itu pun diusir karena apa ya, bolos. Itu nyari kita pindah lagi dari kantin ke belakang tangga, pindah lagi sampai mana-mana. Sampai tau nggak? Sampai kita ke stadion. Bertiga. Jadi betul-betul di stadion kami kami bertiga. Tunggu jam olahraga. Ya, tunggu jam olahraga, dan di situ yang ada satpam itu kan. Ya, itu tapi seru sih. Dan yang jangan lupa diceritakan adalah Persami kelas 1 itu kan kita masih jadi adik-adiknya kan. Itu pengalaman kayak kami yang belanja yang betul-betul naruh kayak itu. Tapi emang betul-betul pertama nggak sih pas kalau kita lu kayak kakak itu apa namanya kakak itu emang nggak bantuin sama kali. Sampai aku mau nangis di pasang tenda nggak bisa. Karena kami pramuka nggak ikut, jadi pasang tenda. Dan itu betul-betul yang matahari itu sejengkal, guys. Emang panas itu. Sampai aku kayak nih, Allah aku nanganya ya nggak mau lagi. Cuma hebatnya Nadia tuh nggak ngeluh. Ya aku capek tapi aku nggak ngeluh. Dia nggak ngeluh. Kalau dia ngeluh, aku juga tumbang, guys. Ya, kalau aku ngeluh udah kita ada doanya nemu Ina sama Nida ya buat tenda, kita numpang di situ. Iya, jadi itu kan berderet kan. Tenda kami di tengah-tengah kan. Kayaknya kita nggak pernah duduk depan. Ya paling belakang. Paling Nah, belakang si Ina sama Nida. enggak, di depan kita Ina sama Nida, belakangnya lagi ada orang siapa ya? Ya, aku tahu siapa. Habis itu, oh my god, aku suka ya. Habis itu baru pertama, dan ingat begitu kita sampai Kemuncup itu ada betul-betul nggak dipotong, jadi betul-betul kami taruh tenda di kami atas. Harus tidur di atas Kemuncup itu. Kemuncup, kalian tahu Kemuncup kan? Lembu. Tahu, itu dan kita tahunya pas udah selesai kan? Iya. Udah tenda berdiri, mau makain matras, terpal dan lain sebagainya, tiba-tiba ada tai lembu. Ada pup, guys. Nggak mungkin kita pindah lagi, tenda kita udah terbentuk di sini gitu. Tapi nyaman kali ya. Saking nyamannya tenda kami tuh, orang-orang aku ingat sama Buaya lagi. Karena nih dibangun apa ya? Ya. Jadi tenda kami tuh jadi base campnya selama Persami. Nah, itu seru kali sih. Kami tuh paling kangen sih, betul. Iya kan? Ya paling membekas. Tapi ini nggak sih, maksudnya yang adegan yang bapak tuh bantuin kita tuh kelas berapa? Si bantuin aku bawa di sungai. Aku lupa ya, ini kelas 1 apa kelas 2. Jadi kami kan selama Persami naik gunung itu, naik turun gunung,
dan melintasi sungai, melintasi lembah. Kami gantian, sekali bawa tas, nanti Nadia, nanti kawan-kawan yang lain. Nah, tiba aku tuh yang udah mau sampai ke tenda dan melintasi sungai kan. Jadi lumayan sih air sungai tuh sampai aku tas yang aku pakai bawahnya tuh udah kena air sungai gitu. Tiba-tiba datanglah sosok guru yang cool, satu-satunya guru muda. Oh, ingat aku. Nah, itu kelas 1 kelas 2. Ingat. Kalah Kelas 2 kan? 2 ya. Itu kelas 2. Aku sama pertentangan dengan kelas 2 tuh memang bentar ya. Kelas 2 tuh yang emang dia guru itu enternya. Oh. Yang lain 2 ya. Ya, bentar. Ini selesaikan dulu. Jadi nggak sengaja karena emang airnya tinggi, ya udah tas aku yang aku pakai itu bawahnya udah kena air kan. Terus aku kesusahan. Terus orang tuh dari belakang bilang, "Satu, tasnya basah," kayak gitu. Sedangkan tas itu ada baju, ada makanan gitu, dan nggak boleh basah. Terus aku kan berusaha sebisa mungkin kan, tapi apa daya gitu kan. Tiba-tiba sindroma Korea tuh terjadi guys di hidup aku. Ambil tas aku. Ya kita pas dari belakang tuh kan jalan tuh pakai kali Aku kan. terpisah kan, aku Enggak. itu udah mau sampai. Yang luar yang nyebur, habis itu ada aku belakang ada yang lainnya kan. Pasnya itu baru kita turun tuh baru kita kayak ngomong kayak Karena guys, aku yang betul-betul yang bawa tuh tas aku deh. ya Tas aku iya yang iya. bawa. Bayangin ya, guru tuh depan aku terus biasa bawa kayak gitu. Aku dengan pasrahnya aku buka tas aku kasih dia dengan entengnya. Bagi kita kan berat, tapi bagi dia tuh kayak biasa aja gitu. Iya, betul. Terus aku bilang maksudnya dia kayak Ya, pas kita dari sungai itu kan pakai kali kan. Iya. Jalannya ada itu kan ngobrol. Bisa. Kawan kita, kalian dari awal sampai pulang buaya aja. Iya. Siapa yang ngomong gitu ya? Kok buaya gitu. Ya, siapa sih? Karena kita ngomongin orang, ada orang buaya tuh bahkan di depan kita. Dan kita lanjut ke masa perkuliahan. Jadi di antara kami berempat, apa ya? Aku nggak tahu ini. Padahal kita nggak janjian. Aku sama Nadia memutuskan untuk gap year, nggak langsung kuliah. Dan juga kami sempat kerja di tempat yang sama. Dia juga bisa ada guys. Juga kami gap year. Dia ada les kan? Aku nggak les. Dan alhamdulillah kami terima di UTBK USK. Aku Hanya kuliahan tapi di fakultas yang berbeda. Aku di FISIP, prodi Ilkom, dan dia di FKIP bahasa. Dia jarang sih, kayaknya semenjak dia jadi jarang main. Ada sih sekali. Manong idol. Tapi betul-betul yang SMK tuh ke mana yuk, main yuk ke laut, ke ya kan? Unjuk-unjuk, habis itu kayak benar-benar menikmati waktu itu. Cuman minus gitu, kita nggak benar-benar cowok. Emang kadang ada cowoknya. Jadi masa SMK tuh kalau misalnya aku ngomong sama kawan-kawan tuh orang tuh pacaran yang apa, acara-acara. Aku nggak ngerasain itu karena SMK betul-betul cewek. Ada sih yang anak STM sama anak SMK 1. Tapi kami bukan tipe yang dekat sama cowok-cowok guys. Masa perkuliahan tuh aku, Nadia, Ina, Nida masih menyempatkan sama-sama, tapi again udah susah ya ngatur jadwalnya. Kadang Nadia bisa, aku nggak bisa, si Ina juga, dan juga si Nida juga. Itu sih, paling kayak studio itu juga udah tahun-tahun berapa kami. Ini tuh singkat sekali dari banyaknya kisah. Kisah kami. Mungkin seharian, bisa 2 harian. Itu banyak sumpah. Dan kadang terlupakan ini kan nggak gini. Tapi kalau aku ngerasa spesial karena betul-betul hampir 10 tahun. Tahun depan tuh aku sama Nadia 10 tahun kenal. Ya, karena aku suka gini tahun depan aku umurnya segini ya. Berarti itu 10 tahun aku dari SMP. Udah kayak gitu. SMA udah 5 tahun yang lalu, udah 7 tahun yang lalu. Ya makanya aku kayak sama si Nadia aku karena kan kita lambat laun tuh kawan-kawan people come and go kan katanya. Tapi Nadia khusus Nadia enggak. Jadi makanya aku appreciate sekali dari SMP, SMK, kuliah juga insya Allah tahun depan semoga kita lulus bareng ya. Anissa dan Nadia di 2025 apakah kita lulus dan sudah bareng-bareng? Kalau aku ngeliat kayak dari dulu yang emang bandel, dia di kelompok aku SMP sama SMK, dan SMK itu dia yang bandelnya. Dia kayaknya
aku ngeki mulai berubah tuh kelas 3. Oh ya, tapi Yang- aku nggak ngaji Bu. Belum ya, tapi dia kayak gak setuju orang pacaran kayak gitu. Aku kan nggak setuju, tapi dulu tuh aku kan nggak setuju karena agama, tapi karena geli. Oh, Iya, iya. oh gitu ya. Hmm. Pokoknya aku ngehnya ke situ dari Nadia yang kayak gitu sampai sekarang udah muslimah. Aku di awal tuh kaget kayak gitu, Nadia udah berubah karena nggak ada lagi kawan berubah, nggak ada lagi kawan yang mendukung apa ya, mendukung saya kayak aku suka sama cowok gitu ataupun yang ya. Tapi nggak tahu kalau cerita kan nggak tahu. Kalau aku melihat transisi Nadia sih, dan alhamdulillah tuh di in a positive way, perubahan yang bagus. Nggak, semoga aku menyusul. Amin, didoakan. Kalau Nadia kayak mana? Apakah aku masih anak culun? Enggak, saya udah pernah yang dari dulu aku mengalami progres. Aku melihat progresnya yang dari dulu tuh suka sem-sem sampai sekarang, sampai di titik kemarin itu jadi ketua panitia. Itu kayak ternyata kita yang dulu tuh udah ada lagi gitu. Aku pas udah tanggal acara penentu WJF itu ini ketua panitia, aku throwback lagi ke belakang kayak Insya Allah kayak nggak Anita yang dulu tuh udah nggak ada lagi yang kekanak-kanakan, yang apa-apa kayak mungkin merengek ya, tapi mungkin nggak separah dulu. Kayak dulu tuh dia apa-apa Ya. lah kekanaan. Sekarang kayak lebih dewasa, lebih mungkin kita juga dibilang kayak motivator. Kayaknya pula motivator. Enggak, ya mungkin lebih ke cara ngomongnya gitu. Kalau apa tuh ngomongnya tuh nggak gitu, ternyata ada lah yang bisa kita ambil. Ya Allah, alhamdulillah kan at least ada progres. Ya, karena kita kan punya Jadi gitu guys. Kesimpulannya apa ya? Ini cuma podcast ngobrol-ngobrol gitu aja. Dan aku ya, aku mohon maaf buat yang nonton mungkin nggak ngeh ini siapa, buaya siapa, om siapa. Tapi nggak mungkin juga kami bilang itu cerita hidup kami, dan tujuan aku bikin podcast gini untuk mengenang aja sih. Jadi aku sama Nadia di masa depan, sama teman-teman juga di podcast selanjutnya bisa melihat waktu umur aku segini kayak gitu aku buat podcast, aku menceritakan, dan aku nggak mau sampai cita-cita nih dilupakan kayak gitu, karena seru nggak sih? Menurut aku tuh seru banget. setiap masalah itu ada hikmah sendiri. Ya betul. Dan juga kok aku ngerasa udah besar gitu, udah dewasa, jadi mungkin mau mengingatkan, oh ada satu dulu hidup kamu tuh kayak gini loh kayak gitu. Jadi kok misalnya lagi down bisa nonton kayak gitu. Dan semoga bakal ada podcast selanjutnya baik sama Nadia, dan juga mungkin ada tamu-tamu spesial yang tentunya akan berbagi cerita. Ya, mudah-mudahan berfaedah lah dia yang nonton. Oke, segitu aja guys dari kami. See you in another podcast. Bye bye.